Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qawli. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah dalam beberapa pertemuan terakhir kita telah membahas pertama tema tentang pasangan atau suami istri. Bahkan kajian tentang ini ada beberapa pertemuan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang masalah hubungan kita dengan orang tua, terutama dengan ibu, bahkan dengan mertua sekalipun. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hubungan dengan manusia atau hablum minan nas atau muamalah, yang kali ini berkaitan dengan orang yang berada di luar rumah kita, yaitu para sahabat, teman, dan orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu sifat, bahkan kalau kata ulama bukan cuma sifat, tetapi karakteristik. Bahkan kalau kata ulama bukan cuma sifat, tetapi karakteristik. Bedanya sifat dengan karakteristik, kalau sifat dimiliki oleh kita dan orang lain. Sedangkan kalau karakteristik, kata ulama, itulah yang menjadikan kita khas ketimbang orang lain. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Sehingga para ulama mengatakan salah satu karakteristik seorang muslim, seorang mukmin yang paling luar biasa itu adalah dia orang yang sangat setia kawan. Istilah setia kawan ini saya coba ijtihad, saya coba terjemahkan dari istilah yang sebenarnya dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah al-ithar. Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-ithar. Dalam bahasa Arab itu ada dua, ada ithar, ada atharah. Nah, kita akan membahas tentang salah satu karakteristik seorang muslim atau seorang yang mengaku mukmin adalah ithar. Dan seperti apa ithar ini? Kalau kita bahas bahwa setia kawan, bukan hanya muslim yang punya sifat setia kawan. Dan istilah setia kawan ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah pun kadang lebih setia kawan dari orang yang mengaku beriman. Lalu bagaimana kita akan menunjukkan kalimat dari hadis Nabi, innama bu'itsu, sesungguhnya aku diutus hanya liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, untuk mengutuhkan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga dulu saya pernah menyampaikan bahwa yang memiliki akhlak mulia itu bukan cuma muslim, non-muslim juga mereka punya akhlak yang mulia. Mereka juga belajar tentang kemuliaan akhlak. Tetapi Islam, kata Nabi, liutammim akhlak. Tetapi Islam, kata Nabi, liutammim, dia mutammimal akhlak, mutammima makarimal akhlak. Dia menyempurnakan semua akhlak-akhlak yang indah, semua akhlak-akhlak yang baik yang dimiliki oleh sekian banyak manusia. Kaum muslimin menyempurnakan, artinya kalau kita membicarakan tentang sifat jujur, maka semua orang belajar tentang jujur, tetapi yang paling sempurna kejujurannya itu harusnya seorang muslim. Kita bicara tentang sifat sabar, banyak orang yang memiliki sifat sabar, tetapi harusnya muslim itulah yang paling sempurna kesabarannya. Kita bicara tentang sifat setia kawan, banyak orang yang punya sifat setia kawan, bahkan orang yang dalam bahasa poster itu mungkin masa bejat dulu. Dalam keadaan masih bejat, kita jauh dari masjid, kita nggak pernah sholat, kita nggak taat sama orang tua, tapi kita punya sifat setia kawan kepada teman-teman kita itu luar biasa. Teman-teman kita itu luar biasa. Harusnya
orang yang sudah datang ke masjid, yang sudah mengaku berhijrah, yang sedang belajar Al-Quran dan Sunnah, dia punya sifat setia kawan yang lebih sempurna daripada mereka yang menurut sebagian orang disebut orang yang belum berhijrah. Jadi kalau kita mengaku sudah berhijrah, kalau kita mengaku sedang memperbaiki diri dan sudah sering ikut taklim, tetapi kita tidak lebih setia kawan daripada mereka yang jarang ikut taklim atau yang belum pernah datang ke masjid, berarti kita belum memiliki karakteristik seorang muslim, sehingga tidak sah disebut sebagai muslim sejati. Apa bedanya kita dengan mereka? Bahkan mungkin mereka lebih baik daripada kita. Ada satu orang namanya si A misalnya. Dia punya 2 orang teman. Teman yang pertama si B, ini orang yang sudah hijrah, rajin ke masjid, sholat berjamaah, ikut taklim. Ini si B. Temannya yang satu lagi si A. A ini membutuhkan pertolongan, atau dia sakit, atau dia butuh apapun, dalam keadaan sedang diuji dengan satu musibah, maka lihatlah siapa yang pertama datang untuk menolong si A. Kalau yang pertama datang adalah si B, harusnya demikian karena dia yang sudah berhijrah, dia yang sudah belajar. Tetapi alangkah memalukannya, alangkah sedihnya jika yang pertama datang kepada si A ini adalah orang yang gak pernah berhijrah, gak pernah ke masjid, ke taklim, yaitu si C. Sekarang kira-kira kita punya teman nih yang sering punya masalah, yang sering kadang-kadang diuji dengan musibah. Dia punya teman, salah satunya kita yang sudah rajin ke masjid, yang sudah sholat berjamaah di masjid. Dan dia juga punya teman-teman yang lain yang gak pernah ke masjid, yang seringnya ke tempat-tempat maksiat. Coba tanya pada diri kita masing-masing, kalau teman kita ini butuh sesuatu, apakah kita lebih dulu datang kepada dia, atau teman kita yang kita sebut ahli maksiat lebih dulu datang dia, atau teman kita yang kita sebut ahli maksiat lebih dulu datang kepada dia? Ini adalah muhasabah yang paling jujur untuk menunjukkan siapa yang paling baik di antara kita dengan orang lain, yang kita sebut sebagai ahli maksiat dengan ahli ta'lim dan ilmu. Harusnya seorang muslim menunjukkan yang paling awal dalam kebaikan. Bukankah Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah fastabiqul khairat was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka yang pertama, mereka yang lebih dulu, mereka yang berlomba-lomba. Di mana semangat perlombaan dalam kebaikan itu seandainya kita mengaku sudah rajin datang ke masjid? Apakah perlombaan kita hanya langkah-langkah menuju rumah Allah? Bukankah kebaikan bukan hanya ada di dalam masjid, tetapi juga kebaikan tersebar di seluruh bumi yang Allah miliki ini? Sehingga harusnya kita merasa harus muhasabah dan merasa malu kepada Allah dan kepada manusia, bahwa kita seringkali bukan yang pertama datang untuk menolong saudara kita. Yang misalnya ada musibah di salah satu kota, di kota-kota ada di Indonesia, yang pertama yang datang langsung turun tangan. Di antara orang-orang yang mau membantu mereka itu perusahaan-perusahaan yang latar belakangnya bukan perusahaan yang orang muslim. Kemudian yang datang negara yang latar belakangnya itu bukan penguasa muslim. Kemudian secara individu yang datang untuk menyumbangkan berbagai macam bantuannya itu bukan muslim. Charity yang pertama sekali datang untuk menolong kita justru bukan orang yang paling taat dalam agamanya, tetapi mereka orang yang jauh dari masjid, jauh dari taklim. Ini menunjukkan bahwa kita belum benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW. Padahal harusnya kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kita menjadi orang yang pertama liutammima makarimal akhlak, menjadi yang pertama dalam menunjukkan akhlak-akhlak yang sempurna ini. Baru namanya mutammimul makarimil akhlak. Sebut saja misalnya kisah yang paling populer tentang Rasulullah tuh orang laki-laki sama dalam menunjukkan akhlak-akhlak yang sempurna ini. Baru namanya mutammimul makarimil akhlak. Sebut saja misalnya kisah yang paling populer tentang Rasulullah tuh ketika ada seorang laki-laki kafir sakit. Laki-laki itu sering menyakiti Rasul kan? Meletakkan duri di depan rumah Rasul, membuang kotoran di depan rumah Rasul, menghina Rasul, memfitnah Rasul, mencela Rasul, memarah-marahi Rasul. Dan Rasul sering disakiti fisik dan perasaan beliau oleh orang itu. Tapi suatu hari dia tidak muncul dan tidak ada yang mengganggu Rasulullah di jalan, sehingga Rasulullah bertanya, di mana si fulan? Rasulullah tidak mengatakan di mana si pengganggu itu, tidak, tetapi di mana si fulan. Karena Rasulullah merasa heran, biasanya dia ada lebih duluan datang untuk menghadang Rasulullah SAW, mencegat Rasulullah di jalan. Tapi hari ini dia tidak muncul. Di mana si fulan? Kata orang-orang si fulan Rasulullah mengatakan sedang sakit ya Rasulullah.
Di mana rumahnya? Ditanya rumahnya, lalu Rasulullah langsung balik arah. Bukannya datang ke Ka'bah untuk berdakwah, bukannya datang ke rumah sahabat untuk ta'lim, tetapi langsung balik arah menuju rumah orang yang paling jahat kepada beliau, yang sedang sakit. Sehingga ketika Rasulullah datang mengetuk pintu, kemudian dia bertanya, "Man?" Rasulullah mengatakan, "Muhammad." Dia langsung makin gemetar, takut. Karena ini orang yang selama ini dia sakiti, sekarang datang untuk mungkin mau menuntut balas atau apapun. Lalu dibukakan pintu itu oleh keluarganya. Rasulullah datang dengan tersenyum. Kemudian Rasulullah duduk di sebelahnya. Kemudian bertanya bagaimana, apa penyakitnya, apa yang saya bisa bantu, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan akhlak yang paling indah yang beliau tunjukkan, sehingga membuat orang tadi yang paling benci kepada Rasul tiba-tiba menjadi sejuk hatinya, menitikkan air matanya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, engkau adalah orang yang paling saya benci dalam hidup saya ini, yang paling sering saya sakiti, yang paling sering saya musuhi, yang paling istimewa kepada saya." Akhirnya orang ini kemudian belajar Islam dan masuk Islam. Ini artinya bahwa Rasulullah SAW sudah menunjukkan akhlak yang paling istimewa kepada kita. Tetapi kita masih sibuk dengan riwayat, apakah itu hadis sahih? Kata ulama itu hadisnya dhaif. Kalau memang hadisnya dhaif, lalu kenapa? Apakah hadis dhaif itu tidak boleh dipakai? Bukankah hadis dhaif itu kata ulama lebih baik daripada qaulul ulama, dari ucapan para ulama? Kenapa kita yang baru belajar 1-2 hadis lalu membuang hadis-hadis dhaif? Seolah-olah hadis dhaif itu tidak ada artinya. Apakah ucapan kita lebih berarti daripada hadis dhaif? Seandainya ada orang yang meminta nasihat kepada kita, maka sesungguhnya menasihati orang itu dengan hadis dhaif lebih baik daripada menasihatinya dengan ucapan dari pikiran kita sendiri. Karena hadis dhaif hanya lemah riwayatnya, tetapi bukan batil, bukan hadis palsu, berbeda dengan hadis maudhu. Banyak orang itu hadis dhaif, itu cerita dhaif, itu tidak ada riwayat yang kuat dan segarkan. Beda dengan hadis maudhu. Banyak orang itu hadis dhaif, itu cerita dhaif, itu tidak ada riwayat yang kuat dan segarkan. Astagfirullahalazim. Apakah kamu pikir bahwa hadis dhaif itu hina, dina dan tidak ada nilainya di mata orang-orang para ulama? Bahkan seorang ulama, muridnya Ibnu Taimiyah yang paling streng menurut sebagian orang, ulama Ibnu Taimiyah yang paling keras dalam urusan hadis, punya murid namanya Ibnu Katsir. Selain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lihatlah buku tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim. Di dalamnya termuat lebih dari 100 hadis dhaif. Apakah Ibnu Katsir tidak tahu bahwa di dalam kitab itu banyak hadis dhaif, yang beliau ambil itu hadisnya dhaif? Beliau tahu. Beliau ulama besar, muridnya Ibnu Taimiyah. Kenapa memakai hadis dhaif? Karena beliau tahu bahwa hadis dhaif itu tidak perlu dibuang, tetapi dia tetap dipakai sebagai motivasi, fadilah, penyemangat, selama hadis dhaif ini tidak bertentangan dengan hadis sahih. Kalau hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis dhaif di kitab beliau tentang Ihya Ulumuddin banyak sekali hadis dhaif. Termasuk juga ulama India yang dari Jam'atut Tabligh, Fadailul A'mal. Orang membuang buku itu, tidak usah baca buku itu karena hadisnya banyak yang dhaif. Memangnya beliau tidak tahu hadisnya dhaif? Beliau tahu, beliau ulama hadis, dan dari India itu banyak sekali ulama-ulama hadis yang luar biasa. Intinya bahwa kisah ini adalah sebuah inspirasi yang luar biasa tentang akhlak Rasulullah SAW. Jauh sebelum kita mengkritisi tentang ilmiahnya, maka kita telah bisa mengambil manfaat dan hikmah yang luar biasa dari kisah ini. Di mana kita dibandingkan Rasulullah SAW dalam urusan itsar, setia kawan. Maka teman-teman sekalian, malam ini kita akan belajar menjadi orang yang lebih setia kawan. Karena kalau saya pribadi merasa sangat malu ketika saya mengaku muslim, saya pakai aksesoris yang menunjukkan keislaman saya, apalagi kalau saya membanggakan keislaman saya. Aksesoris yang menunjukkan keislaman saya, apalagi kalau saya membanggakan keislaman saya. Jangankan membanggakan, hanya pakai aksesoris keislaman. Apa aksesoris keislaman? Misalnya diantaranya saya pakai baju koko, saya datang ke masjid, saya sholat, atau mungkin pakaiannya sampai ke jubah, sorban, peci, segala macam. Atau yang bahkan bukan hanya aksesoris keislaman, kebanggaan terhadap Islam. Saya memakai baju dengan tulisan bahwa saya bangga sebagai seorang muslim, saya ini seorang muslim, so what gitu, dan seterusnya kan ya. Kan bangga sekali ini dengan keislaman kita, dan itu baik. Tetapi di situ ada beban yang luar biasa. Bebannya adalah apakah kita yang mengaku sebagai muslim, bahkan membanggakan keislaman kita, sudah menjadi orang yang paling layak disebut sebagai akhlak terindah di antara manusia? Atau jangan-jangan kita yang mengaku sebagai muslim justru orang melihatnya dengan sebelah mata, karena yang mengaku dan membanggakan keislaman itu justru yang paling tidak baik? Atau jangan-jangan kita yang mengaku sebagai muslim justru orang melihatnya dengan sebelah mata,
Karena yang mengaku dan membanggakan keislaman itu justru yang paling tidak baik akhlaknya. Ini bagi saya muhasabah dan akan menjadi rasa malu yang luar biasa. Sehingga mencoba untuk selalu belajar. Ada orang di belakang mobilnya ditulis La ilaha illallah. Mobil yang di belakang, di kaca belakang sudah ditulis La ilaha illallah, gak boleh ngebut loh ya. Karena itu bebannya berat. Kalau dia ngebut gak ada La ilaha illallah, dia tidak membawa kalimat thayyibah dalam akhlak yang khabithah. Tapi ketika di mobil dia tulis La ilaha illallah, dia tulis misalnya muslim atau apa, dia tulis bahasa-bahasa kebanggaan Islamnya, ini hal yang positif, tidak masalah dengan itu. Kita ingin syiar, tapi syiar itu ada konsekuensinya. Jangan hanya syiar dalam bentuk teks, tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar daripada teks itu sendiri, yaitu tanggung jawab akhlak. Karena orang tidak lihat sholat kita, dan mereka juga tidak akan merasa kagum dengan sholat kita. Mereka akan lihat dan kagum akhlaknya, lebih baik akhlaknya daripada mereka yang di belakang ditulis mungkin kalimat-kalimat, misalnya FBI, mungkin dia ada kalimat tentang benderanya Amerika, ada benderanya Jepang, orang bangga dengan bendera yang lain, atau minimal bendera Indonesia, kita pakai benderanya Palestina, benderanya Arab Saudi, La ilaha illallah. Ini berat membawa kalimat itu. Makanya kenapa di belakang mobil saya tidak ada La ilaha illallah, karena saya masih suka ngebut di jalan. Alasan. Setidaknya orang tahu. Suatu saat saya pernah gini. Ini saya waktu itu pakai sorban mau ngajar pakai jubah, karena lagi-lagi alasannya buru-buru gitu, ngebut kan, karena macet, jalannya tuh udah stuck banget. Akhirnya saya ngambil jalur yang arah berlawanan dan dipancing sama angkot. Sebetulnya saya ngikutin angkot aja, jalur yang berlawanan. Pas ngikutin angkotnya langsung bisa masuk, saya ketinggalan di belakang, dan kemudian di depan udah ada angkotnya langsung bisa masuk, saya ketinggalan di belakang, dan kemudian di depan udah ada mobil yang berlawanan masuk, dan mobilnya kebetulan mobil mewah. Lalu setelah itu saya buka kaca tuh mau minta maaf kepada dia juga buka kaca, langsung dia teriak di wajah saya dengan kalimat dari kebun. Dan waktu itu mungkin karena dia lihat dari depan ini orang pakai sorban, pakai jubah, tapi kok ngambil jalur orang. Di situ saya merasa sangat malu, bukan marah kepada dia, justru saya menganggap bahwa dia pantas mengatakan itu kepada saya. Harusnya saya membawa aksesoris Islam, pakai sorban, pakai jubah. Belum lagi nanti kalau ada yang kenal itu Ustadz Hanan dan seterusnya. Berarti saya harus lebih baik akhlaknya daripada mereka. Yang saya maksud dengan akhlak ini bukan urusan pribadi, tetapi bagaimana sikap kita kepada orang lain. Itu terbawa. Apalagi kita, misalnya teman-teman udah pada tahu nih, teman-teman komunitasnya kita di sini. Ada yang komunitasnya atlet, mungkin para atlet sepak bola, ada komunitasnya yang lain itu udah rajin ke masjid. Bahkan bukan hanya tahu dari orang lain, kita sendiri yang kadang-kadang ngomong, saya ngaji di Al-Latif, saya sekarang lagi coba belajar agama dan seterusnya. Disitulah kita sebetulnya sedang diperhatikan oleh mereka. Kalau mereka memperhatikan kita, jangan buru-buru menjudge mereka bahwa mereka itu sedang curiga sama kita, menjelek-jelekan kita. Enggak, mereka sedang memperhatikan apakah yang sudah mengaku hijrah ini lebih baik akhlaknya atau tidak. Kalau lebih baik, maka saya akan ikut dia. Kalau yang sudah hijrah ini, yang sudah belajar agama ini lebih mengalah, lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih lebar senyumnya daripada yang lain, maka saya akan ikut dia. Tetapi kalau yang sudah mengaku berhijrah ini kemudian yang dulunya suka tersenyum sekarang mulai manyun, saya tidak akan ikut dia. Kalau yang dulunya dia orangnya asik sekarang mulai jaim, saya tidak akan ikut dia. Kalau dulunya orangnya sangat toleran sekarang orangnya sangat strike gitu, saya tidak akan ikut dia. Ternyata akhlak kita itulah yang akan menarik mereka untuk ikut sama-sama menikmati hidangan Allah di dalam masjid. Nominal tentukan ikut dia. Ternyata akhlak kita itulah yang akan menarik mereka untuk ikut sama-sama menikmati hidangan Allah di dalam masjid. Intinya adalah salah satu yang paling mereka perhatikan itu dan akan membuat mereka takjub itu adalah sifat itsar yang tadi saya coba terjemahkan dengan setia kawan. Mari kita coba baca ayat Al-Quran yang sangat fenomenal tentang masalah itsar yang ada di dalam surat Al-Hasyr. Coba kita buka surat 59, surat Al-Hasyr ayat 9. Surat 59 ayat 9.